Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Homisa Dalimunte dari Biologi 1 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal yang saya ambil, yaitu jurnal saya yang berjudul Kajian Ekspresi Gen Prothrombin 2 Manusia Sintetik pada Escherichia coli secara in silico untuk produksi trombin sebagai komponen lempibrin. Nah, adapun inti dari isi jurnal tersebut, pertama, saya akan menjelaskan apa itu ekspresi gen. Nah, ekspresi gen itu merupakan rangkaian penerjemahan informasi genetik dalam bentuk urutan basa pada DNA atau RNA menjadi protein. Secara umum, dapat kita katakan bahwa proses ekspresi genetik dimulai dan diatur sejak prainisiasi transkripsi. Menurut Saronom Silaban dan kawan-kawan, pada tahun 2016, dalam penelitian kajian ekspresi gen prothrombin 2 manusia sintetik pada Escherichia coli secara in silico untuk produksi trombin sebagai komponen lempibrin, peneliti menggunakan bahan utama berupa urutan asam amino pengode prothrombin 2 atau PT2 manusia yang diperoleh dari data GenBank. Untuk mengubah urutan asam amino PT2 ke dalam bentuk urutan nukleotida, digunakan pangkalan data optimizer. Urutan nukleotida PT2 dianalisis menggunakan perangkat lunak dalam jaringan Graphical Codon Assay Analyzer. Nah, sedangkan untuk memprediksi tingkat ekspresi gen PT2 sintetik pada E. coli digunakan secara in silico dengan data optimum gen TM. Prothrombin 2 merupakan prekursor trombin dan dapat berperan sebagai komponen lempibrin atau LF, di mana LF ini merupakan biomaterial perekat yang dapat diaplikasikan sebagai pengganti teknik jahitan pasca operasi. Dalam lempibrin ini, trombin rekombinan berperan sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin untuk membentuk benang-benang fibrin sehingga luka dapat tertutup atau sembuh kembali. Di mana lempibrin ini digunakan sebagai bahan hemostatis yang menghentikan pendarahan dari celah insisi matriks untuk penyembuhan luka dan perekat jaringan. Penggunaan yang luas dari E. coli sebagai inang dalam produksi protein rekombinan disebabkan oleh sifatnya yang dapat tumbuh cepat dengan siklus hidup pendek. Nah, informasi dan karakter genom yang sudah lengkap sehingga mudah dimanipulasi. Biaya produksi relatif rumah. Tingkat ekspresi protein target tinggi, cepat, dan teknologinya sudah mapan. Lempibrin ini memiliki teknik jahitan. Bahan ini dirancang untuk menyerupai tahap akhir koagulasi dengan membentuk bekuan fibrin. Adapun hasil dari jurnal tersebut, yang pertama yaitu desain dan optimasi gen pengode prothrombin 2 manusia. Urutan asam amino PT2 manusia yang diperoleh dalam data GenBank telah diubah ke dalam urutan nukleotida menggunakan software optimizer. Nah, urutan nukleotida PT2 ini manusia yang diperoleh berukuran 924 pasang basa dan selanjutnya dianalisis menggunakan perangkat lunak yaitu GCUA. Nah, hasil analisis GCUA ini penggunaan urutan kodon PT2 manusia pada E. coli menunjukkan beberapa asam amino dikode oleh kodon-kodon yang tidak menjadi preferensi bagi E. coli. Nah, yang kedua yaitu kajian ekspresi PT2 pada E. coli secara in silico. Untuk memprediksi ekspresi PT2 pada inang E. coli, dipelajari kajian ekskresi PT2 pada inang E. coli secara in silico menggunakan perangkat lunak dalam jaringan atau optimum. Nah, hasil analisis secara in silico wild type urutan nukleotida PT2 dan hasil optimasi terhadap kodon preferensi E. coli menunjukkan bahwa persentase rata-rata kandungan GC pada urutan nukleotida PT2 hasil optimasi adalah sebesar 54,7%.
Sedangkan persentase rata-rata kandungan GC wild type PT2 sebesar 52,56%. PT2 hasil optimasi memiliki 100% kodon yang digunakan frekuensi, sedangkan wild type PT2 hanya 67% kodon yang frekuensi penggunaannya tinggi. Nah, hasil ini membuktikan bahwa optimasi kodon yang dilakukan oleh Silaban dan kawan-kawan dapat meningkatkan penggunaan kodon sebesar 33% yang sering digunakan pada inang E. coli. Di jurnal ini dapat disimpulkan bahwa optimasi kodon gen pengode PT2 sesuai dengan preferensi kodon inang diprediksi akan berpengaruh terhadap ekspresinya. Sedangkan hasil analisis kodon PT2 secara in silico menunjukkan bahwa gen PT2 sintetik akan diekspresikan tinggi di inang E. coli. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.